Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan hidup, dan banyak lagi nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Semoga Allah terus menolong kita agar kita menjadi hambanya yang istiqomah taat kepadanya hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, insyaallah 3 bulan yang akan datang ini kita sudah memasuki bulan Ramadan. Insyaallah plus minus 3 bulan yang akan datang. Kalau orang-orang bijak sebelum kita itu membagi waktu itu menjadi 2, 1 Ramadan sampai dengan 1 Maulid, ya, Rabiul Awal, itu mereka berdoa, ya Allah, semoga Engkau menerima semua amalan-amalan Ramadan kami. Jadi 6 bulan itu berarti selama 6 bulan, ya. Mereka berdoa semoga Allah menerima amalan-amalan Ramadan kami, tentunya dengan amalan-amalan yang lainnya. Lalu mulai 1 Rabiul Awal, 1 Maulid itu sampai dengan menjelang 1 Ramadan, mereka berdoa, ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan yang akan datang. Sampaikan kami ke Ramadan tahun ini. Sekarang ini kurang 3 bulan plus minus. Berarti mari kita perbanyak doa, ya Allah, semoga Engkau menyampaikan kami ke bulan Ramadan tahun ini. Sebab belum tentu kita bisa sampai, ya, belum tentu. Tidak ada yang bisa menjamin umur kita sampai ke bulan Ramadan ini. Jangankan sampai bulan Ramadan, ya, sampai nanti Isya aja belum tentu. Belum tentu. Banyak sekali orang yang sehat, segar bugar, dicabut nyawa, ya. Banyak orang yang tidur tidak bangun lagi sudah meninggal. Maka perlu bagi kita untuk berdoa kepada Allah, terutama doa agar kita husnul khotimah kapanpun kita dicabut nyawa. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, karena Ramadan kurang 3 bulan lagi, mari kita lakukan persiapan-persiapan. Kita menganggap Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita, ya. Jadi kita anggap aja setelah Ramadan ini, ya, kita akan dicabut nyawa, ya. Sehingga kita persiapkan dengan baik Ramadan ini, sehingga ketika selesai Ramadan misalnya ditakdirkan Allah dicabut nyawa, kita sudah bersih dari dosa-dosa, ya. Sudah bersih dari dosa-dosa, sehingga bebas dari siksa kubur, mudah urusan di padang mahsyar, dan selamat dari siksa api neraka, langsung surga, ya. Itu cita-cita kita yang terbesar, ya. Cita-cita kita yang terbesar yaitu dicabut nyawa dalam keadaan husnul khotimah, ya. Dicabut nyawa dalam keadaan husnul khotimah. Kalau kita berhasil itu, maka itu berarti kita sudah sukses, ya. Kita sudah sukses. Sedangkan sukses-sukses sebelum itu hanya sukses-sukses yang bisa mengantarkan kita, mudah-mudahan bisa membuat kita sukses akhirat kita, akhirat kita.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah, karena kita menganggap Ramadan tahun ini sebagai Ramadan terakhir, maka mari kita ingat kembali ayat yang sangat terkenal. Insya Allah kita sudah hafal semuanya ya. Quran surat kedua ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dari ayat ini sebetulnya kan Allah memberitahu kita bahwa berpuasa itu hukumnya wajib ya, hukumnya wajib. Puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Karena wajib termasuk rukun Islam. Kalau kita tidak berpuasa, tidak ada udzur, maka berarti dosa besar ya. Dosa besar. Harus bertaubat, harus bertaubat. Karena ada anak-anak muda yang masih SMA itu, karena saya ini pernah jadi guru SMA, sangat tahu banyak anak SMA itu ke kantin terus makan. Nah itu kalau itu termasuk anak kita, kita ingatkan kepada anak kita bahwa itu termasuk dosa yang besar, dosa yang besar. Nah dosa besar berarti nggak cukup hanya apa, hanya mengganti, tapi juga harus bertaubat ya, harus bertaubat. Lalu yang kedua, bahwa yang dipanggil untuk berpuasa itu adalah orang yang beriman ya. Jadi tidak cukup Islam ya, tidak cukup Islam. Kalau kita mengucapkan 2 kalimat syahadat itu berarti kita Islam gitu. Kita Islam. Lalu dengan kualitas-kualitas tertentu yang kita kerjakan, maka kita meningkat menjadi orang beriman. Nah, malam ini insya Allah kita sampaikan ciri-ciri orang yang beriman itu. Lalu nanti salah satunya dengan puasa Ramadan kita akan meningkat lagi menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang bertakwa. Jadi untuk menuju menjadi orang yang bertakwa itu kita harus beriman dulu ya, harus beriman dulu. Apa ciri-ciri orang yang beriman itu? Di Al-Qur'an surat ke-23 ayat kedua sangat banyak ciri-cirinya, nanti pelan-pelan kita sampaikan. Barangkali satu hari, satu malam itu 2 atau 3 ciri-ciri ya. Nanti pekan depan 2 atau 3 lagi gitu, dan seterusnya gitu. Sekarang yang pertama, Quran surat 23 ayat kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina hum fi sholatihim khosyi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Nah ini ciri-cirinya ya. Mari kita evaluasi diri ya. Yang tahu sholat kita itu khusyuk atau tidak itu hanya Allah dan kita sendiri ya, bukan orang lain. Orang lain itu hanya menilai dari luar ya. Orang lain itu hanya menilai dari luar. Tadi saya imam, belum tentu saya lebih khusyuk dari bapak ibu sekalian ya. Belum tentu ya. Bisa jadi saya banyak kekhawatiran dan lain sebagainya, atau saya ingat apa saja gitu. Belum tentu. Yang bisa menilai khusyuk atau tidak itu Allah dan kita sendiri. Allah dan kita sendiri. Misalnya apa? Kita harus menghadirkan hati gitu. Seperti yang disampaikan Ustadz Novan kemarin pagi itu, muraqabah itu, muraqabah. Menghadirkan hati ya. Kita sholat, hati kita hadir di masjid ini, hadir di masjid ini. Kita sholat Allahu Akbar, tapi apa? Hati kita ada di rumah. Itu berarti kita kurang khusyuk, ya, kurang khusyuk. Lalu apa? Seolah-olah kita itu dilihat oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah. Dan memang kita sholat itu pasti dilihat oleh Allah. Maka apa? Kita pakai pakaian kita yang terbaik, gitu. Tidak boleh kita sholat memakai baju seadanya ya. Baju seadanya nggak boleh. Kita harus memakai baju yang terbaik yang kita miliki, bukan baju yang baru ya. Bukan baju yang baru, tapi yang terbaik yang kita miliki.
kita betul-betul menghargai sholat. Kita betul-betul menghargai sholat. Jangan sampai baju kita untuk sholat itu lebih jelek dibandingkan kalau kita menghadap Pak Lurah misalnya, atau menghadap Pak Bupati misalnya. Itu jadi jangan sampai sholat untuk baju untuk sholat kita lebih jelek dibandingkan kalau kita kerja gitu. Maka mari kita pakai baju yang terbaik ya. Karena apa? Karena kita akan dilihat oleh Allah. Berarti gerakan-gerakan sholatnya itu harus apa? Harus dipenuhi. Berarti kita harus tahu rukunnya sholat ya, tahu rukunnya sholat. Dan kalau bisa itu seolah-olah melihat Allah ya, seolah-olah melihat Allah. Itu kalau bisa ya, tapi minimal itu kita merasa dilihat oleh Allah. Karena dilihat oleh Allah, tindakan kita sopan dibandingkan juga bajunya baik dan lain sebagainya. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita terus perbaiki kualitas sholat kita. Jangan merasa sudah khusyuk gitu. Jangan merasa sudah khusyuk. Kalau kita sudah merasa khusyuk sholatnya, mari kita bandingkan dengan Ali bin Abi Thalib misalnya. Ali bin Abi Thalib itu pernah di suatu perang kena panah gitu ya, di pahanya ya. Waktu itu kan nggak ada obat bius ya. Maka untuk mencabut panah itu dari pahanya Ali bin Abi Thalib, Ali itu bilang, saya akan sholat sunnah. Nanti di saat saya sujud, maka tolong panah ini Anda cabut ini. Kepada sahabat bilang gitu. Maka di saat Ali bin Abi Thalib itu sujud, panahnya dicabut dan Ali tidak merasakan sakitnya. Itu menunjukkan apa? Betapa sholatnya Ali bin Abi Thalib itu sangat khusyuk gitu ya. Sangat khusyuk. Coba kita ingat sholat kita. Jangan-jangan digigit nyamuk aja kita sudah nggak kuat gitu ya. Sudah nggak kuat nahan. Kita agak ngantuk itu angop, kita nggak kuat nahan gitu. Padahal kita sedang menghadap pada Allah. Kita sedang menghadap pada Allah. Kalau kita angop, kita tahan sekuat mungkin ya. Kita tahan sebagai kuat mungkin. Jangan sampai kita di saat sholat angop. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, yang kedua, ciri-ciri orang beriman yang kedua, mari kita sama-sama mengevaluasi diri. Kalau kita belum seperti ini, mari kita 3 bulan ini berusaha untuk seperti ini. Di Quran surat 23 ayat yang ketiga lanjutannya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perilaku yang tidak berguna ya. Jadi perbuatan, perkataan yang sia-sia itu kita tinggalkan. Jangankan sesuatu yang haram ya. Yang sia-sia saja boleh, tapi sia-sia itu ciri-cirinya orang beriman itu harus ditinggalkan ya. Harus ditinggalkan. Menjauhkan diri dari kalimat yang sia-sia, apalagi kalimat yang menyakiti orang lain ya. Apalagi kalimat yang bisa menyinggung orang lain. Jadi kita harus berhati-hati. Sekarang itu tidak hanya lisan ya, juga jari-jari kita di medsos itu kita pun harus hati-hati. Juga di medsos itu kalau ada kabar juga harus hati-hati, kita sharing dulu ya, agar agar tidak memfitnah orang gitu. Nah, terus berikutnya, kalau Nabi selesai sholat Isya itu Nabi langsung, kalau tidak ada urusan kenegaraan, karena Nabi itu selain sebagai seorang Nabi juga seorang pemimpinnya, seorang panglima perang, seorang presiden. Jadi Nabi suka mengatur strategi perang, Nabi suka mengatur kenegaraan di dalam Masjid Nabawi. Kalau tidak ada urusan itu, selesai sholat Isya, Nabi langsung masuk ke rumahnya. Lalu bercengkrama dengan keluarga sebentar, setelah itu Nabi tidur. Agar Agar Nabi tidak terlambat untuk sholat tahajudnya. Untuk sholat tahajudnya. Jadi kita nggak boleh melakukan segala sesuatu sia-sia. Misalnya masih ngopi gitu ya, ngopi yang tidak perlu. Tapi kalau ngopi itu menimbulkan suatu motivasi, menimbulkan inspirasi, menimbulkan ide-ide cemerlang, itu boleh. Misalnya dengan ngopi, diskusi bersama teman, terus muncul ide, masjid ini harusnya begini ya.
Agar apa? Agar ya, aktivitasnya lebih maju. Nah itu boleh kalau seperti itu. Tapi kalau sesuatu yang sia-sia ya kita masuk rumah, bercengkrama dengan keluarga lalu tidur. Agar kita tidak melakukan sesuatu yang sia-sia, satu. Yang kedua, agar kita tidak terlambat untuk tahajud. Ya, untuk tahajud. Lalu di dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 2317 dan Ibnu Majah nomor 3976 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i, di antara kesempurnaan Islam seseorang adalah tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan hal yang tidak bermanfaat ya. Nah itu Nabi kita mengatakan bahwa Islam kita itu sempurna apabila kita meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat. Yang haram sudah pasti harus kita tinggalkan. Yang haram sudah pasti harus kita tinggalkan. Yang tidak bermanfaat ini mari kita belajar untuk meninggalkannya sedikit demi sedikit. Yang tidak bermanfaat, yang tidak bermanfaat. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, lalu sifat atau ciri-ciri orang beriman yang ketiga, yang terakhir yang saya sampaikan pada malam ini, walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Menunaikan zakat dalam hal ini berarti zakat mal dan zakat fitrah ya. Itu yang wajib ya, yang wajib. Kalau infak itu tambahan gitu. Sedekah yang wajib itu zakat mal. Bagi yang apa? Bagi yang sudah 1 tahun dimiliki hartanya dan sudah mencapai nisab ya. Sudah mencapai nisab. Berarti yang punya harta lebih itu berarti konsultasi kepada seseorang yang ahli zakat. Apakah harta saya ini sudah harus dikeluarkan zakatnya ataukah belum ya? Ataukah belum? Jadi lebih baik kita berhati-hati. Dan seperti yang saya sampaikan pekan lalu, kalau kita berzakat jangan ragu ya, jangan takut harta kita akan berkurang. Allah pasti mengganti ya. Allah pasti mengganti. Jangan takut ya. Jangan takut. Jadi itu ciri-ciri yang ketiga, yaitu membayar zakat ya, membayar zakat bagi yang sudah memenuhi syarat. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, jadi ciri-ciri orang beriman dalam waktu 3 bulan ini mari kita perbaiki. Apakah kita sudah memiliki ciri-ciri ini sehingga kita layak disebut sebagai orang yang beriman? Adalah yang pertama, sholatnya khusyuk. Yang kedua, menjauhkan diri dari perilaku yang sia-sia. Jadi yang tidak bermanfaat kita tinggalkan. Dan yang ketiga, menunaikan zakat. Menunaikan zakat. Segala yang baik semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.